Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fyozi Erlanda Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembiayaan jangka pendek. Manajemen keuangan jangka pendek merupakan pengelolaan aktivitas lancar yang seperti kas, surat berharga, piutang, persediaan, dan pasifal lancar perusahaan, yaitu ada hutang dagang, wesel bayar, kewajiban yang masih harus dibayar. Untuk mencapai keseimbangan antara laba dan risiko agar memberi kontribusi nilai positif terhadap nilai perusahaan. Pengertian pembiayaan jangka pendek yaitu dana yang dibutuhkan untuk mendirikan, menjalankan, atau melakukan sesuatu dengan pembayaran jangka waktu yang disebut tenor. Jadi, jangka pendek ini adalah waktu tenor pelunasannya biasanya jangka waktu yang hanya mencapai 1 tahun. Jenis pembiayaan jangka pendek yang pertama ada pendanaan spontan. Jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubah tingkat kegiatan perusahaan. Misalnya, dilihat dari penjualan perusahaan atau merupakan jenis pendanaan yang diperoleh dari operasi normal perusahaan dengan dua sumber pembiayaan meliputi hutang dagang yang disebut account payable dan kewajiban yang masih harus dibayar, yaitu account hutang akibat jasa yang diterima yang pembayarannya belum dilakukan. Contohnya seperti utang dagang. Di sini ada rumusnya, yaitu rata utang dagang sama dengan nilai utang atau perputaran utang. Perputaran utang dalam setahun sama dengan periode waktu per jangka waktu kredit. Di sini ada contoh soalnya. Perusahaan ABC membeli barang senilai 300 juta secara kredit dengan jangka waktu 3 bulan. Maka perputaran hutang setahun 4 kali. Dengan demikian rata hutang dagang perusahaan ABC sebesar 75 juta. Jika perusahaan menaikkan pembelian kredit sebesar 10%, yaitu dengan 300 juta, maka rata hutang dagang pun akan naik sebesar 10%, yaitu 82.500. Begitu juga perusahaan akan menurunkan pembelian kredit sebesar 5%, maka rata utang dagang pun akan turun 5%. Maka tak salah kalau staf manajer keuangan perusahaan ABC ketika membuat budget utang dengan menggunakan angka presentasi pembelian kredit. Dan jenis yang kedua yaitu pendanaan yang memerlukan negosiasi, yaitu mengharuskan perusahaan untuk melakukan negosiasi untuk menambahkan atau mengurangi dana yang digunakan oleh perusahaan. Contohnya seperti commercial paper, pinjaman kredit, ajak piutang. Untuk pendanaan spontan ada 3, yaitu ada open account yang pertama, yang kedua notes payable, yang ketiga trade agreement. Open account yaitu penjualan pengirim barang kepada pembeli dilengkapi dengan faktur yang menyebutkan barang yang dikirim, harga persatuan, harga keseluruhan, dan syarat pembayaran. Dan notes payable, wesel bayar, pembelian membuat surat pernyataan berhutang secara resmi kepada penjual disertai kapan akan dilunasi hutang tersebut. Yang ketiga yaitu penjual penerbit draft kepada pembeli yang masyarakat pembelian membayar draft pada waktu yang akan datang. Open account, syarat-syarat pembayarannya yaitu ada 3. Yang pertama COD and CBD, cash on delivery dan cash before delivery. COD adalah syarat pembayaran pada waktu pengiriman barang, sedangkan CBD yaitu syarat pembayaran sebelum barang dikirim. Dua syarat pembayaran ini menunjukkan bahwa penjualan tidak memberikan kredit. Yang kedua, net period tanpa memberikan diskon. Seperti misalnya net 60 yang berarti bahwa pembeli boleh membayar barang tersebut pada hari ke-60. Yang ketiga, net period dengan diskon. Misalnya, syarat pembayaran disebut 2/10 net 30. Berarti pembelian bisa memperoleh diskon jika membayar pada hari ke-10, selewat hari tersebut tidak memperoleh diskon, dan paling lambat membayar pada hari ke-30. Untuk persyaratan ini sebenarnya
penjual menawarkan tingkat bunga yang cukup menarik. Jika pembelian tidak memanfaatkan diskon tersebut, maka sebenarnya mereka kehilangan kesempatan untuk memperoleh harga 22% lebih murah karena tidak bersedia membayar 20 hari lebih cepat, selisih antara hari ke-30 dan ke-10. Selanjutnya dari yang kedua, notes payable, yaitu hutang dagang yang terjadi di mana pembeli membuat surat pernyataan berhutang secara resmi kepada penjual disertai dengan kapan akan melunasi hutang tersebut. Cara ini sering dilakukan setelah pembeli tidak melunasi open account. Dan yang ketiga, trade acceptance, yaitu hutang dagang yang terjadi ketika penjual menarik draft kepada pembeli yang menyatakan kapan draft tersebut akan dibayar. Draft ini kemudian dijamin oleh bank yang akan membayar draft tersebut. Setelah itu barulah penjual mengirim barang tersebut. Selanjutnya ada pendanaan yang memerlukan negosiasi. Yang pertama, commercial paper. Commercial paper yaitu sekuritas jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan, umumnya perusahaan besar dan mapan, yang menyatakan bahwa pada tanggal tertentu perusahaan tersebut bersedia membayar sejumlah yang tercantum dalam sekuritas tersebut. Instrumen pendanaan jangka pendek ini kemudian dijual kepada para pemodal di pasar utang. Yang kedua, pinjaman kredit. Di sini terdiri dari dua jenis pinjaman, yaitu ada kredit transaksi yang ditunjukkan oleh suatu nota promos atau disebut promotion notes yang ditandatangani oleh debitur, yaitu bank yang menerima kredit, yang menjelaskan kapan hutang tersebut akan dilunasi beserta bunga. Yang kedua, kredit line, kesempatan antara bank dan debitur yang menyatakan jumlah maksimum pembiayaan jangka pendek yang dapat dinikmati oleh debitur pada suatu waktu. Dan biasanya kredit line tersebut diperpanjang setelah bank menerima laporan keuangan yang telah diaudit. Yang ketiga, menjamin piutang atau disebut pledging. Alternatif lain dari menjual piutang adalah menggunakan piutang sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Dengan alternatif ini, kepemilikan piutang masih ada di tangan perusahaan. Jika pinjaman tidak terbayar, piutang yang dijadikan jaminan bisa digunakan untuk melunasi pinjaman. Penjamin bisa dilakukan atas semua piutang. Selanjutnya ada 4, factoring atau disebut anjak piutang. Anjak piutang atau disebut factoring erat kaitannya dengan piutang yang melibatkan pembelian oleh perusahaan factoring terhadap piutang milik klien atau supplier. Yang kelima, menjamin barang dagang atau disebut persediaan. Perusahaan bisa menjamin barang dan dagangannya untuk memperoleh pinjaman. Prosedur yang dipakai akan sama dengan penjamin piutang. Pemberi jaminan akan mengevaluasi nilai persediaan, kemudian akan memberikan pinjaman dalam persentase tertentu dari nilai persediaan yang dijamin. Yang keenam, ekspektasi bank merupakan pernyataan sanggupan bank mengaksep untuk melakukan pembayaran atas suatu wesel berjangka yang diterbitkan eksportir. Pada saat jatuh tempo, wesel dimaksud atau merupakan janji untuk membayar oleh pihak tertarik dengan cara membubuhkan tanda tangan dalam surat wesel. Akseptasi harus dinyatakan dengan kata ekspektasi atau dengan cara lain yang sama, maksudnya tanda tangan aja dan pihak tertarik dibubuhkan pada halaman muka. Surat wesel sudah berlaku sebagai akseptasi apabila telah diakspetasi. Wesel ini menjadi sama dengan promise, yang berarti dapat diperdagangkan atau dapat dijual kepada pihak lain sebelum tanggal jatuh tempo. Dan yang terakhir, repo, suatu perjanjian antara penjual dan pembeli atas efek-efek di mana penjual perjanjian untuk membeli kembali efek-efek yang dimaksud pada harga yang disepakati bersama dan jangka waktu yang telah ditentukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.